Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mengenal Kristus akan mengubah cara pandang hidup kita. Bukan saja itu, akan sangat mengubah hidup kita. Karena siapakah Kristus dan apa yang telah Ia kerjakan bagi kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, tidak ada siapapun yang dapat dipersamakan dan disetarakan dengan Yesus Kristus. Bukan saja secara hakikat siapa dirinya, melainkan secara pelayanan yang Dia berikan bagi kita. Saudara, apa yang Yesus Kristus lakukan bagi kita? Ia lakukan dengan seantero dirinya ketika Dia menyerahkan nyawanya mati di kayu salib. Untuk seantero diri kita dan seantero kehidupan kita, bahkan untuk sampai kepada kekekalan kita. Saudara, siapakah yang dapat melakukan hal itu? Tidak ada seorang pun. Saudara, Kristus melakukannya karena Dia adalah anak Allah. Bukan saja karena Dia adalah anak Allah. Meskipun Dia adalah anak Allah, Dia mau melakukannya bagi kita. Bukankah ini perkara yang sangat besar dan terlalu besar? Saudara, Kristus adalah Allah. Dan Ia menjadi manusia yang sejati serta melayani kita dengan seantero dirinya. Oleh karena itu, kita orang percaya menerima keselamatan kekal dengan pasti, bukan semoga. Bukankah hal ini membuat kita hidup dengan penuh pengharapan, penuh sukacita, penuh keberanian di dalam menghadapi tantangan ataupun tentangan dalam dunia ini? Saudara, mengenal Kristus mengubah cara pandang kita, bahkan mengubah seantero hidup kita. Saudara, mari kita membaca Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis surat Ibrani sedang menguraikan akan supremasi Yesus Kristus di atas segala sesuatu. Namun dari bagian yang kita baca ini, maka ketika kita mengenal siapakah dan apakah yang Yesus Kristus lakukan, maka saudara, kita orang yang bijaksana, maka kita tidak mau menaruh harapan kita kepada yang lain, tapi kita akan menaruh harapan kita hanya kepada Dia, yaitu Yesus Kristus. Karena bukan saja siapakah Dia, tetapi juga karena apa yang Dia telah lakukan dan sedang dan terus lakukan bagi kita. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Yesus Kristus adalah pembela satu-satunya di sorga bagi kita. Dialah imam besar agung, karena Dialah satu-satunya yang telah menjadi tebusan di atas kayu salib dan mengalahkan maut dengan bangkit dari antara orang mati. Dan Ia hidup dan Dia berada di sorga. Saudara, firman Tuhan berkata, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, penulis surat Ibrani
sangat mengenali apa yang terjadi dengan orang-orang Kristen kepada siapa ia menulis surat. Ketika dia mengatakan bahwa supaya kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, kemungkinan besar orang-orang Kristen pada masa itu mengalami kesulitan, penderitaan, bahkan tidak dapat dipungkiri mereka bisa mengalami penganiayaan. Dan penganiayaan, penderitaan, kesulitan itu bukan sekedar sifatnya alamiah, tetapi berkenaan dengan iman mereka. Disitulah saudara-saudara, penulis surat Ibrani mengatakan supaya mereka teguh berpegang pada pengakuan iman mereka. Mengapa demikian? Karena Kristus, dia adalah imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Karena dia adalah anak Allah. Yang dimaksud dengan semua langit adalah dia bertahta di sorga. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun Kristus, dia di tempat yang maha tinggi, di sorga, saudara, tapi dia adalah imam besar agung yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, kata turut merasakan kelemahan-kelemahan kita bukan sekedar hanya bersifat afektif, namun bersifat eksistensial. Artinya, dia bersama-sama dengan kita, turut menderita bersama-sama dengan kita. Di situ saudara-saudara, dia mengalami pencobaan, dia mengalami penganiayaan, bahkan dia pernah mati di kayu salib. Sebagai setiap kita akan mati, dia pun mengalaminya secara eksistensi, bukan secara afeksi. Namun saudara, dia mengalami semuanya itu, dan dia tidak pernah berbuat dosa. Sehingga dia menjadi imam besar agung, yang melintasi semua langit, yang sanggup menolong kita, yang sedang mengalami pencobaan, kesulitan. Bahkan kita semua yang akan menghadapi kematian ketika kita bersandar kepada dia, saudara. Maka saudara, kita mendapat pertolongan karena dia memberikan kita hidup. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tidak ada seorang pun yang menjadi pembela kita di sorga. Hanya satu-satunya pembela kita di sorga, yaitu Yesus Kristus. Karena dia telah melaksanakan karya penebusan di atas kayu salib. Dan dia telah menang atas kematian, atas setan, atas dunia. Dan dia telah bangkit, dan dia hidup. Dan dia naik ke surga. Dan dia telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, disitulah saudara, mengapa penulis surat Ibrani berkata, supaya orang-orang percaya teguh berpegang kepada pengakuan iman mereka. Karena saudara, apa yang mereka alami, penderitaan, kesulitan, yang diakibatkan oleh orang-orang yang mungkin berniat jahat bagi mereka, tidak dapat dibandingkan dengan Yesus Kristus yang membela kita di sorga. Dia di atas segala sesuatu. Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Dan dia yang bertahta itu. Dia juga bersama-sama kita ketika kita menghadapi segala kesulitan. Saudara, firman Tuhan di bagian lain berkata, tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Mengapa demikian? Karena dia telah mati bagi kita, menyerahkan nyawanya. Dan dia ada bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, saudara, apapun yang saudara hadapi dalam hidup ini, saudara, kita bersyukur. Di sorga ada Kristus, satu-satunya pembela bagi kita. Oleh karena itu, saudara, apapun yang kita hadapi, mari kita bersandar kepada Tuhan. Jangan tawar hati, tapi tetap memiliki iman kepada Yesus Kristus, Juru Selamat kita, yang telah mati dan menanggung dosa-dosa kita. Yang kedua, saudara, tahta kasih karunia di sorga bagi kita, itu karena Kristus pembela kita yang turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Saudara, firman Tuhan berkata, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya.
Saudara, banyak orang berpikir sangat sederhana ketika dia datang dengan berkata dia berdoa kepada Tuhan. Mengapa saya katakan demikian? Saudara, ketika seorang berani menghampiri Tuhan untuk berdoa kepada Dia, saudara, seorang itu harus berpikir bahwa siapakah Tuhan dan siapakah kita? Saudara, Dia Tuhan yang Maha Kudus. Dan tidak boleh ada cacat celah, tidak boleh ada dosa yang boleh menghampiri Dia. Sedangkan kita penuh dengan dosa. Saudara, bagaimanakah orang berdosa seperti kita boleh menghampiri Tuhan? Jangankan untuk kita boleh berdoa kepada Dia, menghampiri Tuhan pun tidak bisa. Apatah lagi Dia mau mendengar suruh doa kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, inilah pesan daripada surat Ibrani. Ketika engkau dan saya datang kepada Tuhan melalui Yesus Kristus, maka engkau sedang datang kepada tahta kasih karunia Allah. Saudara, mengapa kita mendapatkan berkat yang seperti itu? Karena Kristus, Dia telah menanggung dosa kita. Dan Dia turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sehingga saudara, ketika kita datang kepada Dia, maka saudara, kita datang di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, kasih karunia itu, saudara-saudara, adalah hal yang sangat berharga yang kita terima daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak memperhitungkan segala kekurangan, dosa, dan kesalahan kita. Saudara, jika Tuhan memperhitungkan segala dosa, kesalahan, dan kekurangan kita, saudara, kita tidak akan pernah mendapat pertolongan daripada Tuhan. Karena murka Allah masih berada di atas kepala kita. Tapi puji syukur kepada Tuhan. Dosa kita diampuni oleh Tuhan karena karya Kristus di atas kayu salib. Dan Dia sekarang menjadi pembela kita di surga. Oleh karena itu saudara, sebagai orang percaya, marilah kita datang kepada Tuhan di dalam setiap pergumulan kita. Karena kita bukan menghampiri Tuhan yang sedang menghakimi kita. Tetapi kita menghampiri Tuhan yang berkasih karunia kepada kita. Dan di dalam Kristus, seluruh janji Allah, iya dan amin. Dan kita akan mendapat pertolongan pada waktunya. Saudara, mari kita melihat betapa besar kasih Allah kepada kita. Dengan Dia mengaruniakan Yesus Kristus bagi kita. Saudara, tidak ada seorang pun dapat menghampiri Allah dengan keberadaan dirinya yang adalah orang berdosa. Tetapi saudara, karena Kristus telah mati menanggung dosa kita. Dan kita yang percaya, kita boleh menghampiri tata kasih karunia-Nya. Di dalam segala keberadaan kita, di dalam segala pergumulan kita. Dan Alkitab memberitahukan untuk mendapat pertolongan pada waktunya. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau memetraikan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga kami sungguh-sungguh memahami betapa kami menjadi orang-orang mendapat hak istimewa. Karena kami boleh menghampiri Tuhan. Tuhan yang Maha Kudus. Tapi kami orang bercelah. Namun karena Kristus, kami boleh menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.